Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya mau berbagi info tentang skuad PES 2021 lagi. Yang kali ini adalah sebentar. Skuad PES 2021 keturunan Indonesia. Sebentar, ini mana ya ini? Oke, ini dia. Jadi kemarin saya kepengen bikin skuad timnas Indonesia, tapi kan sudah pasti tidak ada timnas Indonesia di sini. Jadi satu-satunya cara ya kita harus cari pemain keturunannya biar rada-rada kayak timnas Indonesia gitu ya. Oke, jadi di sini saya sudah kumpulkan banyak pemain Indonesia, keturunan maksud saya, dan semuanya ini infonya saya dapatkan dari Google. Jadi saya dapatkan dari Google, saya ngandelin Google info-infonya. Sebenarnya ini cuman sedikit ya, masih ada banyak yang lain, tapi ya yang saya dapat baru ini. Nanti saya kasih infonya. Oke, kita akan bahas yang pertama, pemain kembar dua ini, Riki Matsuda dan juga si Riku Matsuda. Ini dia main di satu klub yang sama, Ceresco Osaka. Ya, ini lumayan terkenal di Indonesia. Fans timnas pasti ngerti lah, Riku dan juga Riki Matsuda dari Jepang. Oke, lanjut ke Raja Nainggolan. Ini lebih terkenal lagi, siapa yang nggak tahu, siapa yang tidak mengerti tentang si Raja Nainggolan, dari namanya aja ini udah Indonesia banget ya. Oke, lanjut ke bawah ada Massimo Lungo. Oh ya, oh ini Nainggolan saya belum tunjukin klubnya, dia ada di Cagliari sekarang ya. Sebenarnya dia pernah main di AS Roma, dia pernah main di Inter Milan, tapi di Inter Milan kayaknya cuma sebentar ya, sayang banget loh, dia malah dibuang ke Cagliari. Aduh, ada, tapi nggak apa-apa, masih black ball loh dia ya. Oke, lanjut ke bawahnya, ini ada si Massimo Luongo. Ini pemain timnas apa ya, timnas Australia ya, timnas Australia. Ini saya dapat infonya dari Google. Banyak yang nggak tahu sih, dia main di, ya ini saya kurang tahu nama klubnya apa, di Liga 2 Inggris. Ini bronze ball, lumayan banget. Lalu di sini ada Roy Meratoe. Ini nggak banyak yang tahu tentang ini. Dia main di FC20 dan saya dapat infonya dari Google, jadi kalian bisa cek aja. Terus ada si Jerry the World ya, ini juga kayaknya kurang terkenal juga ya si Ridgewald, padahal dia silver ball loh. Dia main di, aduh apa ini ya, ini Liga 1 Inggris, tapi oh ya, Crystal Palace. Ini Crystal Palace. Lalu lanjut ke bawah, ini ada si Osterwald. Dia main di FC20 juga ya, banyak loh yang dari FC20. Dari Google juga saya tahu, dan di sampingnya lagi ini sudah pasti semuanya tahu, apalagi sekarang lagi viral banget yang katanya mau main untuk timnas Indonesia, yang katanya mau dinaturalisasikan sama atas rekomendasinya Sintayong, Jordi Amat. Yes, Jordi Amat guys. Saya kaget ternyata ada di PES loh, ngeri kan. Dia main di Kasupen di Liga Belgia. Tingginya 184, 28 tahun. Belum nyampe 30 tahun. Mantap guys. Jordi Amat. Aduh, ini pasti pada ngerti semua. Lalu ini ada Esti Jago. Ini kayaknya kurang terkenal juga. Dia main di FC Utrecht. Yes. Liga Belanda sudah pasti. Dia bronze ball juga. Berarti dia kayaknya lumayan bagus gitu ya penampilannya, bronze ball. Terus di sampingnya ada Patrick Sturridge. Ini masuk berita juga, saya baca di berita ya. Patrick Sturridge sama si Esti Jago, dia saya baca di berita. Saya nemu berita artikelnya tentang dua pemain ini. Dia main di Leeds Liga 1 Inggris juga. Ini lumayan ngeri juga karena dia tinggi banget, 190 ya. Mantap. Lalu
di bawahnya lagi ini pasti semuanya sudah tahu, tidak mungkin tidak tahu. Ini adalah Emil Audero Mulyadi yang dulu sebenarnya sudah pernah diajak masuk ke timnas tapi nggak mau dia. Iya kan, bener kan, kayaknya sih, saya kurang begitu mengerti. Ini adalah kiper utama Sampdoria yang dulu ini adalah kiper didikannya Juventus dulu padahal, tapi dia malah pergi ke Sampdoria. Tapi dia di Sampdoria cukup banyak main jadi kiper utamanya guys. Mantap gak sih? Masih muda cuy, 23 tahun. Emil Audero, Liga Italia, ini tinggi 192. Oke. Lalu kita masuk di sini ada Yanto Wasana. Di subtitlenya ya ini orang Indonesia lah, udah tahu lah. Semuanya juga tahu kan. Ini main di Liga Italia lagi. Belanda. Thailand guys. Thailand. Dia main di Liga Thailand. Ya, kalau timnas kita, pemain-pemain Indonesia minimal main di Liga Thailand aja dia udah bisa masuk ke PES. Tapi sayang dia kok bisa yang main di Thailand kok cuma Yanto Basna gitu ya. Yanto Basna gitu ya. Dulu ada Ryuji Utomo, ada Victor Ibonevo, sekarang sisa Yanto Basna. Itu pun kalau nanti kontraknya nggak diperpanjang ya wassalam, nggak ada pemain Indonesia di PES. Sedih nggak sih? Sedih sekali. Thailand itu kan waduh berjaya sekali, timnasnya ada, liganya juga ada. Ya semoga Indonesia ada tahun depan. Oke, lanjut di sampingnya. Wah, ini lagi ya kan, nggak mungkin nggak ngerti lah. Kevin Dix, anjay. Ini juga terkenal banget. Ini main di nggak tahu ini tim apa. Oh ya, FC Copenhagen. Ya, FC Copenhagen. Di liga, saya lupa nih liga apa. Sumpah. Saya lupa ini liga apa. Ya, 24 tahun. Dia juga bronze ball, berarti memang performanya bagus gitu kan. Mantap. Dan udah ada mini fatnya. Wow. Langsung ke bawahnya ada Sandy Walsh. Ini lagi, nggak mungkin nggak tahu ya. Udah dari dulu, udah lama banget ada rumor-rumor menaturalisasikan si Sandy Walsh ini gitu kan, karena keturunan. Ternyata ya sampai detik ini belum bisa main di timnas. Kita tunggu saja perkembangannya, semoga saja bisa main di timnas ya. Ini Sandy Walsh. FC apa saya lupa namanya. Liga Belgia ini. Ya kan, bener kan? Saya lupa ini FC apa. Tingginya 185, umur 25 tahun. Masih muda-muda loh sebenarnya, belum nyampe 30. Yang aku suka dari Sandy Walsh ini, dia bisa main di CMF juga, DMF juga, bahkan back juga bisa. Tapi biasanya saya jadiin dia CMF. Karena kalau jadi CMF dia 74, masih seger lah, masih bisa buat dimainin. Karena kalau RB kan opsinya banyak banget. RB itu udah ada Riku Matsuda, udah ada ini Kevin Dix, kan susah. Sedangkan CMF ya segitu aja, nggak ada. Bahkan CMF cuma masih mulung sama Ritual. Oke, lanjut. Ini dia di sampingnya lagi, ini juga sudah pasti semuanya tahu. Ini juga salah satu rekomendasi dari pelatih Sintayong untuk diboyong ke timnas Indonesia, Mads Hilgers. Wow, tapi katanya dia mau fokus ke timnya ya, ke FC20 aja. Tapi nggak tahu sih nanti. Ini tinggi banget, 190, mantep banget ini kalau diduetin sama Elkan Bagot. Mengerikan. Tapi sayang Elkan Bagot nggak ada di PES ya. Waduh, tapi nggak apa-apa. Lanjut di bawahnya ini ada Kasnan Wirjo. Aduh, ini saya juga agak bingung. Karena waktu saya cari-cari di Google, saya dapat ada artikel yang bilang kalau Kasnan Wirjo itu keturunan Indonesia, tapi ada juga yang bilang dia itu keturunan Suriname. Jadi saya bingung juga. Tapi kalau dari namanya Kasnan Wirjo, dia juga keturunan Jawa pasti kan.
dan pasti Jawa juga pasti Indonesia gitu. Ya udah kita ambil aja gitu kan. Dia itu back tapi tingginya cuma 176. Waduh, kalau untuk bersaing dengan pemain-pemain di Eropa kayaknya agak susah ya untuk back tinggi 176, karena rata-rata 180 semua. Siapa yang tuh? Oh iya, kayaknya Punyol juga tingginya nggak nyampe 180 deh. Tapi bener kan, rata-rata back itu kan tingginya 180-an kalau di Eropa. Yang ada di bawah 180 ya ini ke back orang Indonesia ya kan, orang Indonesia banget. Backnya 170-an, 170 udah tinggi kalau untuk orang Indonesia. Nggak tahu sih. Oke, udah. Lanjut, di sini ada Air Huizing. Ini saya dapat infonya dari Google juga. Ini nggak begitu terkenal. Mamdi FC Ultra juga. Dan selanjutnya di sini ada KTT atau K-nya itu siapa? Kenny TT ya, siapa namanya? Kok bisa namanya TT itu ya? Emang nggak ada nama lain apa? Gak apa-apa. Oke. Dia main di Fulham. Tingginya 180, umurnya juga masih muda loh, 25 tahun. Rata-rata itu pada masih muda loh yang ada di PES keturunan Indonesia. Ini juga RB juga, jadi banyak banget tuh RB loh. Bek kanan itu udah ada si ini KTT, Riku Matsuda, terus ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix. Waduh, terus back juga banyak banget. Waduh, gila, banyak banget backnya. Ini Patrick Strux, SD Jago, Jordi Amat, lalu ada Basna, Miss Hilgers, Kasnan Birjo. Dan saya kekurangan yang namanya penyerang gitu loh. Bahkan untuk CMF aja ini mentok segini nih. Cuman ada di si Massimo sama Wall sama si Renan Galen. Yang untuk subtitlenya nggak ada nih CMF nih. Waduh, parah sih. Kalau CMF masih mending lah. Yang jadi masalah itu penyerang. Kalau CF itu waduh, saya carinya susah banget. Yang saya dapetin itu cuman si ini Ricky Matsuda itu sebenarnya juga bukan CMF dia. CMF bukan CF, dia itu RMF, tapi dia bisa main di CF. Aduh, gila sih. Sama si Masingo Lungo. Yang di sininya hijau atau bisa saya hijaukan ya untuk bagian CF itu cuman si Lungo sama si Ricky Matsuda. Aduh, saya bener-bener kesulitan cari CF. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting keturunan Indonesia. Yang jadi masalah lagi adalah ya bisa dilihat ini apa namanya. Saya memutuskan untuk memainkannya di 5 pack atau di formasi 5 pack. 1 2 3 4 5. Oke. Kenapa? Karena ya tadi backnya banyak banget, penyerangnya cuma 1, itu kan 2, cuma 2 yang bisa nyerang. Terus nggak ada sayap kanan ataupun sayap kiri gitu loh. Walaupun ada itu juga maksa gitu loh. Lihat nih Riku Matsuda. Oh, bisa di sayap kanan. Nah, di sini sayap kanan bisa. Saya ijoin bisa. Kalau si Riku mentok di sini, emang bisa saya mainkan 3 pack dengan ada RMF sama LWF-nya. Tetapi saya merasa nggak maksimal gitu loh. Saya sukanya itu ya kalau posisi LB ya udah LB aja, kalau RB ya udah di RB aja. Saya kepinginnya begitu, tapi ya karena keterbatasan ya seperti inilah dengan 5 pack. Gila loh, ini 3 pack ini. Wah, ini ngeri banget bro, udah ngeri banget. Oke, jadi saya punya catatan, masih ada beberapa yang belum saya dapatkan ya. Yang pertama ada Ci Verdong ini main di Famalicão, Liga NOS Portugal. Itu juga belum saya dapetin, masih mantengin scout ya. Ada Rangers main di Liga Belanda di AZ Alkmaar.
Ini ada juga saya cek, tapi belum bisa ngambil juga karena nggak ada squadnya. Terus ada Rangers, ini Pitch Zwolle, Liga Belanda. Terus ada J Wormham, ada di Luzern, Liga Switzerland. Terus ada JP Lupesi, ini juga lumayan terkenal tapi saya belum bisa ambil gitu kan. Dia di Sheffield BW di Liga 2 Inggris. Terus ada P Van Ler, main di Sparta Rotterdam. Lalu ada K Vendorp di Emmen Liga Belanda. Lalu ada Mark van den Marl di FC Utrecht. Lalu ada yang terakhir yang saya tahu ini D Nunu Mete, dia free agent orang Belanda juga. Kebanyakan memang orang Belanda di sini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, cuman klubnya doang. Rata-rata memang orang Belanda turunan Indonesia. Ya wajar banget karena memang ada hubungan spesial antara Indonesia dengan Belanda. Sebentar kita cek lagi. Kayaknya kalau lewat sini saya bisa lihat mereka itu dari mana aja. Nih bisa dilihat ya. Tuh Belanda itu udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wah, ada 11 orang Belanda yang keturunan Indonesia. Sisanya ada orang Spanyol, Itali, Jepang itu kan sebenarnya ada hubungan istimewa juga sama Indonesia. ada sejarahnya, tapi kenapa nggak banyak ya, aku juga kurang tahu itu. Justru malah Belanda yang banyak. Terus ada Massimo Lungo, ini sendirian orang Australia. Ada Raja Nainggolan. Udah, sisanya itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Hampir 20 menit saya bacot ya. Untuk daftar yang belum saya dapatkan ya mungkin akan saya update kalau saya udah dapat. Entah kenapa saya suka kalau ngoleksi pemain-pemain seperti ini. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kalian kepengen daftarnya nanti saya tuliskan, saya bisa taruh di deskripsi. Oke, terima kasih. Bye.